warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cahaya Kirana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Communication and Editing Video Animation dengan dosen pengampu Pak Joni Tesmanto SOS MM. Yang pertama, prinsip dasar animasi rutin dalam program Flash. Adobe Flash atau Macromedia Flash memiliki kemampuan atau fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah animasi sederhana. Dalam Flash ada konsep animasi twin. Animasi motion twin yaitu animasi dengan menggunakan dua buah keyframe dengan menggerakkan satu objek dari titik satu ke titik lain tanpa mengalami perubahan bentuk. Misal kita ingin menganimasikan mobil bergerak dari kiri ke kanan layar. Teknik animasi twinning dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek yang akan dianimasikan, yaitu motion twinning, sweep twin, dan classic twin. Dan guide twin. Motion twin adalah teknik yang digunakan untuk memberikan animasi, merubah posisi dari suatu objek, mengubah ukuran suatu objek, mengubah visibilitas seperti kecerahan atau kedalaman warna suatu objek. Sebuah objek dapat dianimasikan menggunakan teknik motion twin hanya jika objek tersebut berbentuk simbol. Biasanya secara otomatis objek akan menjadi simbol jika diberikan teknik ini. Jika tidak, maka objek harus lebih dahulu dijadikan simbol. Apabila objek bukan dalam bentuk simbol, maka pemberian animasi motion twin ini akan gagal atau objek tidak akan bergerak. Selanjutnya, animasi twin dengan isi dan rotasi isi bisa disebut sebagai perlambatan atau percepatan sebuah animasi untuk mendapatkan kesan realis dalam sebuah animasi. Kita perlu mengacu pada kondisi real di dunia nyata. Sebagai contoh, ketika kita membuat animasi bola memantul dari atas ke bawah, akan ada efek percepatan dan perlambatan akibat adanya gravitasi. Ketika bola naik ke atas, maka bola akan melambat karena tertarik gravitasi, dan ketika bola bergerak ke bawah, maka bola akan tertarik gravitasi atau mengalami percepatan. Isi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama isi in atau percepatan, yaitu animasi akan berjalan lambat di keyframe awal dan menjadi lebih cepat di keyframe akhir. Contoh penggunaan: benda jatuh, mobil yang mulai bergerak maju, suatu yang terlempar, dan sebagainya. Dalam Flash, AC in bernilai negatif, atau lihat tutorial di bawah untuk memahami maksudnya. 2. AC out atau perlambatan, yaitu animasi akan berjalan cepat di keyframe awal dan menjadi lebih lambat di keyframe akhir. Contoh penggunaan: benda yang bergerak naik dan tertarik gravitasi, mobil mengerem lalu berhenti, respon dari benda yang tertabrak, dan sebagainya. Dalam Flash, AC in bernilai positif. Selanjutnya, animation mention guide. Ketika membuat animasi, terkadang kita membutuhkan sebuah gerakan yang tidak beraturan, tidak seperti motion twin yang berbasis pada perubahan tempat atau bentuk dalam garis lurus. Sebagai contoh, ketika kita akan membuat sebuah animasi kupu-kupu yang sedang terbang, maka secara real kupu-kupu tersebut akan terbang secara bebas atau tidak lurus. Sehingga untuk animasi yang seperti ini dibutuhkan sebuah garis bantu atau disebut sebagai motion guide. Membuat animasi motion guide: pertama, buka software Adobe Animate yang ada pada komputer kita. Pilih Create New Action Script 3,0. 2. Membuat objek persegi panjang pada stage. Kita juga bisa menggunakan gambar lain dengan mengimport gambar yang ada di komputer kita masing-masing. Ketiga, lanjutkan dengan klik kanan layar 1, frame 40, pilih Insert Keyframe. 4. Di antara frame 1 sampai 40, klik kanan, pilih animasi Classic Twin. 5. Dilanjutkan dengan memindah objek kotak pada frame 40 ke arah kanan stage. 6. Klik kanan pada layar 1, kemudian pilih Add Classic Motion Guide. 7. Klik Guide layar 1, frame 1, kemudian gambarlah garis lintasan menggunakan pensil tool pada area kerja atau stage. 8. Lanjutkan dengan mengklik layar 1 frame 40, pastikan titik poin objek mengenal garis lintasan yang sudah kita buat sebelumnya. 4. Lakukan test move dengan cara menekan tombol enter atau CTRL plus enter pada keyboard, atau kita juga bisa melalui menu bar control test. Lihat perbedaannya.
tambahkan variasi dengan mengatur panel properties, misalkan dengan menambahkan orient to path. Lihat perbedaan animasi yang dihasilkan. Selanjutnya, animasi menggunakan metode grafik. Secara umum, motion graphic merupakan gabungan dari media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen lainnya seperti 3D, 2D, ilustri, animasi, tipografi, fotografi, video, dan musik. Motion graphic dalam dunia broadcast memiliki kehadiran yang sangat kuat di televisi. Contohnya adalah dalam pembuatan iklan, komersial, berita, hiburan, promo, atau sebuah opening suatu program televisi. 1. Membagikan informasi. Jika kamu ingin membagikan informasi atau pesan kepada audiens, cara ini dapat dikatakan merupakan cara yang mudah dan efektif. Dengan cara ini, kamu bisa mengubah sebuah informasi dalam bentuk gambar bergerak dan menambahkan audio serta tulisan yang sesuai. Selain menjadi lebih enak dilihat, informasi yang ingin disampaikan akan lebih mudah dimengerti orang lain. 2. Film dan video. Salah satu penggunaan motion graphic yang paling umum adalah untuk menampilkan judul yang biasa kita lihat di awal akhir pertunjukan film. Kegunaannya tentu saja untuk membuat para penontonnya menjadi takjub dan impresif. Tak heran bila audio dan style dari teks juga dipilih yang menarik agar film terasa lebih menarik. 3. Logo. Pembuatan logo juga bisa dibuat dengan motion graphic loh. Jika logo biasanya hanya berbentuk 2 dimensi, buatlah logo menjadi lebih atraktif dengan bentuk animasi. Biasanya logo bergerak ini dapat dipasang dalam kebutuhan video untuk sebuah konten agar terlihat lebih hidup. 4. Konten media sosial. Di era digital ini, kebutuhan konten sosial media semakin beragam, khususnya untuk brand. Untuk menarik perhatian para followers, dibutuhkan variasi konten mulai dari foto, video, bahkan animasi. Tidak hanya brand, channel, berita, atau bahkan akun-akun resmi kenegaraan juga menggunakan konten berbentuk animasi. Gunanya tentu saja untuk memudahkan audiens dalam memahami informasi yang diberikan. Tentunya informasi yang rumit akan susah dicerna jika dalam bentuk teks yang panjang. Pengubahan format ke dalam motion graphic ini dianggap efektif karena selain lebih singkat, tentu saja jadi lebih mudah dipahami. 5. Digital marketing. Dalam digital marketing banyak cara untuk mempromosikan seperti SEO, social media marketing, SEM, dan lainnya. Semua teknik online marketing ini bisa menggunakan motion graphic untuk tujuan promosi atau tujuan lainnya. Selanjutnya, 7 cara membuat motion graphic yang menarik. 1. Tentukan konsep desain motion yang akan dibuat. 2. Pilih software untuk membuat desain motion graphic. 3. Atur waktu pada desain motion graphic. 4. Tampilkan informasi yang jelas. 5. Gunakan font unik dan tak biasa. 6. Matching color pada desain motion graphic. 7. Menggunakan visual yang menarik. Memanfaatkan layer dalam animasi. Layer merupakan kumpulan atau lapisan yang berfungsi sebagai penempatan suatu objek, atau bisa juga disebut sebagai kanvas untuk sebuah objek. Layer sangat membantu untuk pengeditan objek tertentu. Dengan adanya layer, kita akan lebih mudah mengedit suatu objek tanpa mengganggu objek lainnya. Hal ini, jika kita membuat objek lebih dari satu, Anda dapat mengatur komposisi layer dengan cara mengubah atribut dan urutan layer. Sebagai tambahan corak khusus seperti adjustment layer, fill layer, dan layer style dapat diterapkan untuk memberikan efek khusus pada layer. Layer berguna sebagai tempat untuk meletakkan sebuah objek. Di dalam layer, kita tidak hanya meletakkan satu objek, namun kita dapat meletakkan banyak objek secara bersamaan. Apabila kita membuat dua objek masing-masing dalam dua layer dan dua objek tersebut bersentuhan, maka akan tampak gambar tersebut saling bertumpukan. Dalam praproduksi film untuk film animasi menggunakan cel animation, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi yang disebut skrip. Untuk menyamankan konsep dasar secara jelas antara scriptwriter, direktur, dan animation, maka skrip itu harus diterjemahkan ke dalam gambar yang disebut storyboard. Pada dasarnya, skrip dan storyboard adalah dasar dari keseluruhan proses animasi. Metode screen
sinkronisasi dialog dengan gerakan bahasa tubuh sang tokoh karakter, musik, dan posisi kamera kemudian dicatat dalam sebuah kolom grafik yang menyatukan elemen-elemen tersebut menjadi sebuah pedoman dalam setiap adegan animasi. Kolom grafik itu kemudian kita kenal sebagai exposure sheet. Kadang karena kebutuhan yang lebih spesifik, membuat data-data musik harus dibuat dalam satu grafik terpisah yang disebut bar sheet. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penempatan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.